Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pemirsa, apa kabar Anda di rumah? Mudah-mudahan kita semua tetap dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan kita diberi ampun oleh Allah Subhanahu wa taala pada akhir di hari ini, dan diterima juga pahala amal kebajikan kita pada akhir hari tadi. Dan mudah-mudahan pemirsa, kami senantiasa berharap kondisi kita tetap sehat walafiat. Nah pemirsa, berjumpa kembali bersama saya Aidin Alaik Bahtiar dalam program atau acara Rehab Hati Quran bersama narasumber yang mungkin pasti insyaallah Anda tidak asing lagi ya. Nah pemirsa, kalau Anda mengikuti acara ini, pada pekan kemarin kita membicarakan tentang penyakit keturunan dan menahun, penyakit jin keturunan dan penyakit menahun. Ternyata ada jin yang memang menempati secara turun-temurun, misalnya kepada seorang A, kemudian berkeluarga, mempunyai anak. Nah jinnya ini setelah A-nya meninggal, jinnya ini ke anaknya terus turun-temurun. Fenomena itu terjadi, dan alhamdulillah insyaallah Ustaz sudah hadir di studio dan akan memaparkan kelanjutan dari pembicaraan kita pada pekan kemarin, yakni jin keturunan dan penyakit menahun, khususnya fenomena tentang anak-anak indigo. Nah, anak-anak indigo ini sebagaimana kita mungkin tahu bersama, mereka katakanlah mempunyai indera keenam, katanya indera keenam yang bisa melihat dan merasakan kedatangan makhluk jin yang tidak semua orang bisa melihat dan merasakannya. Sebenarnya fenomena seperti apa dan bagaimana sisi syariat memandangnya serta bagaimana menterapinya, insyaallah Ustaz Nuruddin bersama saya akan menyampaikan kepada Anda, ditemani saya. Dan pemirsa, acara ini bisa Anda saksikan pula melalui TV streaming kami dengan alamat www.wisalonline.tv. Mudah-mudahan acara ini bermanfaat untuk kita bersama. Terakhir, sebelum kita mulai, Anda kami undang untuk berinteraksi bersama kami. Silahkan kirimkan SMS dan singkat Anda ke nomor yang telah tertera di layar kaca di 0822, satunya 5 kali 332. Anda pun nanti bisa menggunakan nomor tersebut untuk melakukan panggilan suara. Baik, Ustaz Nuruddin Al-Indonesia, narasumber sudah datang di Usaha TV dan kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik sekali. Rotso terakhir kemarin? Kemarin di Kendari luar biasa. Luar biasa. Iya. Dan besok insya Allah di Palopo insya Allah. Akhir pekan ini ya? Akhir pekan ini ya, oh iya, Sabtu dan Minggu. Besok karena memang dari Makassar masih 9 jam, jadi kita jam 2 pagi sudah berangkat dari Jakarta. Jam 2 pagi ini? Hari nanti? Dini hari ini. Oh, berarti dari sini langsung prepare ya? Prepare untuk Palopo dan insya Allah berjumpa hamba Allah di sana, hamba-hamba Allah yang memang juga butuh insya Allah dengan ruqyah syariah ini di sana. Baik, ya. Nah, pemirsa, bagi Anda yang ada di Palopo dan sekitarnya, sebelum Anda turut serta kopdar, katakanlah seperti itu, kajian darat dengan Ustaz Nuruddin Al-Indonesia, Anda tentunya ada baiknya untuk mengikuti kajian pada malam ini di Wesal TV, dan hanya di Wesal TV. Hanya di Wesal TV. Baik, Ustaz, fenomena indigo. Iya. Ini kebanyakan anak-anak ya. Anak indigo kebanyakan anak-anak. Anak-anak. Nah, ini sebenarnya ada hubungannya dengan jin keturunan, Ustaz? Sangat erat sekali hubungannya. Dan bisa dimungkinkan ini jin pada ayahnya atau pada keluarga sebelumnya gitu. Ya, kemungkinan besarnya adalah memang menurun dari ayah atau ibunya. Sebenarnya yang dilihat itu apakah jin ini membantu anak tadi untuk melihat yang tidak terlihat oleh kebanyakan mata, ataukah selalu jin itu yang menampakkan diri dalam bentuk beragam bentuknya di mata anak ini? Baik, secara fitrah manusia memang tidak bisa melihat setan. Ya, memang tidak bisa melihat setan. Ini firman Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Qur'an, bahwasannya bangsa jin itu melihat manusia dari tempat yang tidak bisa kita lihat, kan begitu. Itu sudah qati ya, tidak bisa ditolak. Dan kemudian
ketika anak-anak ini melihat perwujudan atau jelmaan bangsa jin, ini adalah hanya salah satu gangguan jin di awal. Jadi jin menawarkan jasa kepada anak-anak agar berupa kesenangan bisa melihat makhluk-makhluk jin berupa kelebihan buat mereka, sehingga mereka diangkat. Yang akhirnya nanti kemudian akan muncul tawaran jasa lain, semisal bisa baca pikiran, bisa meramal, dan anak ini berpotensi menjadi dukun. Sementara dukun-dukun ini jelas adalah wali-wali setan yang berpotensi masuk neraka. Itu tujuan awal setan memang mengganggu manusia. Demikian awalnya. Jadi yang terlihat oleh anak-anak indigo ini adalah satu jin atau memang beragam jin, dia bisa melihat semuanya? Ketika anak indigo, anak yang berstatus indigo ya, mereka melihat setan atau jelmaan setan di mana saja mereka berada. Ini tergantung kadar-kadarnya. Kadang-kadang anak indigo ini hanya melihat sekilas atau hanya diganggu dalam mimpi begitu ya. Kemudian tidurnya tidak tenang. Atau kadang-kadang dia melihat di setiap tempat, seakan-akan tempat-tempat peramal. Nah, ini yang jadi masalah. Bahkan di televisi-televisi lain, bahkan anak indigo itu digali ya. Ada apa di tempat ini, ada apa di ruangan ini, ada apa, begitu. Seakan-akan manusia ini membutuhkan jin. Baik. Dan tadi mudorotnya ketika nanti ini anak indigo bisa saja berpotensi menjadi dukun. Sangat berpotensi menjadi peramal, kemudian tidak sadar dia nantinya akan dijerumuskan untuk menjadi dukun-dukun modern kadang-kadang. Dan akhirnya menyeret manusia juga untuk mempercayai selain Allah. Iya, menjurus kepada kemusyrikan tentunya. Baik, Ustaz, dari yang saya tahu tentang anak-anak indigo ini, emang benar ini memang jin keturunan atau awalnya di generasi sebelum dia ini memang tidak ada, atau sama dia ada gitu? Baik. Di Indonesia kita ketahui bahwasannya 2 atau 3 generasi sebelumnya kita masih punya kepercayaan animisme, dinamisme ya, paganisme. Mereka percaya kepada pohon, menyembah dewa, kadang-kadang Islam kejawen, campuran. Nah, ini 2-3 generasi kemarin, dalam artian kakek nenek atau ayah dari kakek nenek kita ya, buyut kita. Nah, ini ilmu-ilmu yang mereka kuasai pemirsa, ilmu-ilmu hitam yang mereka kuasai atau ilmu-ilmu mereka yang dapatkan dari setan, baik berupa mantra atau disebabkan oleh puasa atau ritual lain, ini menjadi hodam atau jin pembantu kakek nenek kita, dan kemudian setelah mereka meninggal, tali atau kontrak atau buhul kerjasama ikatan dengan setan ini tidak terputus karena memang mereka tidak mengenal syariat secara utuh, jauh daripada sunnah, kadang-kadang demikian, sehingga mengganggu anak-anaknya, dan anak-anaknya ini kadang-kadang menganggap ini adalah titisan dari leluhur kita, padahal itu jin keturunan jin keturunan yang memang awalnya menawarkan jasa itu tadi. Banyak manusia yang terjebak bahkan menganggap indigo ini sebuah kelebihan, yang padahal dalam konsep kami, mohon maaf, indigo ini adalah musibah yang memang harus dicermati, harus disikapi dengan baik oleh ayah ibunya, terutama kalau memang ayah ibunya ingin hijrah kepada sunnah, kepada ajaran yang lurus, kepada syariat Islam yang kafah. Baik, anaknya ini sebenarnya tidak maksud. Nah, anak indigo ini kadang-kadang dia tidak sadar bahwa dirinya indigo. Barangkali hanya saya kadang-kadang melihat sekilas. Kadang-kadang saya merasakan lebih sensitif, tidak melihat tapi merasakan, oh di ruangan ini ada 2 setan. Nah, kadang-kadang dia bisa menjelaskan rambutnya begini, begitu, dan lain-lain, tapi dia tidak melihat, begitu kan. Kemudian dia diberitahukan kepada masa depan, misalkan dia melihat ibunya jatuh di jalan. Akhirnya dia berbisik kepada ibunya, ibu jangan turun ke jalan nanti jatuh. Kemudian ibunya tidak mendengarkan dan terjatuhlah. Itu kan awalnya. Atau dia memberikan informasi-informasi masa depan yang terjadilah. Sedangkan anak ini tidak punya fondasi akidah yang baik, fondasi tauhid yang baik. Akhirnya mereka menerima kesenangan-kesenangan tersebut hingga menjadi kebiasaan. Awalnya demikian. Ini
anaknya kan memang tidak ngerti apa-apa sebenarnya. Tidak Apalagi paham. anak ya. Dan dia tidak menginginkan itu. Tidak menginginkan demikian. Bahkan mungkin tersiksa sebenarnya. Sebagian mungkin iya. ada kesenangan tertentu, sebagian tersiksa, sering nangis atau dia Iya, ketakutan gitu Ustaz. Sebetulnya dia tersiksa dan disiksa setan ya. Hanya setan punya rencana. Nah ini dia. Nanti anak indigo ini kalau dibiarkan akan menjadi penjahat. Bapak Ibu semuanya membantah pada orang tuanya. Itu kan karakteristik anak indigo ini yang pemirsa barangkali harus lihat adalah dia suka marah atau emosinya tidak stabil itu. Terus kalau dia sedih suka berlebihan, menangis, mengurung diri di kamar. Kalau bayi ya, kalau masih balita ini menangis yang mengamuk begitu ya, yang tenaganya besar sekali begitu. Kemudian kadang mereka ada sakit-sakitan, ada penyakit-penyakit, misalkan di dada berupa asma, kemudian di perut atau di paha, ya. Kemudian juga emosinya luar biasa besarnya dan membantah kepada orang tua dan biasanya tidak mau belajar sholat dan baca Al-Quran. Dua hal yang sangat penting di dalam ajaran Islam tentunya. Dia tidak mau belajar Al-Quran dan tidak mau diajari sholat. Meskipun ada saya temukan seperti misalnya di Purwokerto, anaknya ini sudah besar, sudah setingkat SMA, dan dia belajar Al-Quran bahkan dan hafal beberapa juz Al-Quran ya, dan dikenal baik, hanya saja bisa mengobati. Nah ini dia, anak indigo itu kadang-kadang bisa mengobati orang yang sakit, jadi punya kemampuan lebih gitu. Seperti antum katakan tadi ada indera keenam. Nah padahal setiap manusia memiliki fitrah awal yang sama sebetulnya. Kalau ada kelebihan, itu memang kelebihan, yaitu tentang keberadaan ruh jahat di dalam dirinya. Kebanyakan indigo ini, anak-anak indigo melihat secara sadar. Kemudian apakah disebut indigo kalau melihatnya di alam mimpi, dan ini sering? Kalau di alam mimpi barangkali bentuk gangguan setan biasa ya, gangguan setan pada manusia. Karena yang dewasa pun merasakannya. Iya. Tapi polanya hampir sama dengan indigo. Mungkin dibisiki nanti ibu jatuh dan seterusnya. Oh iya, barangkali ramalan-ramalan di alam mimpi pun iya. Kadang-kadang dia melihat kenyataan di masa depan, kejadian di masa depan di dalam mimpinya, lewat mimpi. Demikian. Tapi sebetulnya anak indigo ini tersiksa karena memang dia tidak menghendaki. Betul. Kalau dia seandainya anak indigo ini tahu bahwa dalam dirinya setan, pasti dia tidak mau menghendaki ini. Saya sering mendapati di pelatihan-pelatihan, ada pelatihan-pelatihan umum ya, ada seorang preman yang ikut. Kemarin waktu pulang dari sini, Anda dari Besar TV ke Bekasi, ada sopir taksi. Kita bincang-bincang dengan sopir taksi dan tidak sengaja membahas masalah khodam ya. Dan saya katakan bahwa khodam itu setan. Dia kaget, khodam itu setan ya? Iya. Tapi kata ustadznya jin baik. Tidak ada jin baik yang mau tinggal di tubuh manusia. Nah ini memang bahasan lanjutannya, bahwa kadang-kadang anak ini diberitahu, oh ini kami ini jin baik, menasehati, memberitahukan sesuatu, yang menjaga. Kadang-kadang memang ada yang diberi dari orang tuanya. Jadi waktu kecil pemirsa di rumah, ada yang dimandikan. Nah, ada yang diberikan penjaga. Nah, ini luar biasa sekali kesalahan orang tua kita dahulu ya. Diberikan penjaga di kalangan bangsa jin. Ya namanya penjaga atau khodam pasti di kalangan bangsa jin, karena memang kalau bangsa malaikat tidak akan taat kepada manusia. Misalnya yang dirahmati. Kalau memang misalkan ada seorang ustadz atau seorang kiai yang memang oknum ustadz ini mengatakan bahwa diberi penjaga atau diberi hodam, pasti hodam itu di kalangan setan atau jin yang ingkar. Karena jin yang taat pun tidak akan mau tinggal di tubuh manusia atau taat kepada perintah manusia. Ini disebabkan oleh lemahnya, barangkali sedikit pembahasannya. Boleh, silakan. Jadi pemirsa yang di rumah, fenomena anak-anak indigo ini adalah disebabkan oleh lemahnya pengetahuan masyarakat tentang dunia gaib. Nah, itu salah satunya. Kemudian jauhnya daripada kehidupan sunnah dan memang informasi-informasi yang salah gitu ya. Sehingga seorang anak harus dijaga, diberikan pelindung. Misalkan ketika lahir dimandikan sesuatu, ketika lahir sudah dibantu dukun beranak, lalu diberikan sesuatu, dikalungkan sesuatu, semisal ada bawang merah,
ada jahe. Ini kan kebiasaan-kebiasaan jahiliyah yang katanya ini sebagai penangkal ain. Ainnya memang betul ada, tapi cara menangkalnya bukan demikian. Kita teringat kepada pernah ya cucunya Hasan dan Husain, ya. Suatu ketika Hasan dan Husain ini ketika Rasulullah salat, mereka naik ke punggungnya Rasul, ke pundaknya Rasul. Lalu selepas salat Rasul memanggil kedua cucu tercintanya ini dan beliau membacakan sebuah kalimat. Ya, kalimatnya u'izukum bi kalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hamah wa min kulli ainul lamah. Ini yang Rasulullah bacakan kepada cucunya Hasan dan Husain untuk melindungi cucunya ini dari apa? Ya, min kulli syaitani wa hamah. Melindungi dari syaitan yang terkutuk bisikannya, kemudian hamah ini dari humah, yaitu sengatan binatang berbisa atau racun, karena di Arab memang kita kenal banyak kalajengking, banyak ular ya, karena memang di gurun. Kemudian wa min kulli ainul lamah, dari pandangan orang yang hasad atau yang dengki kepadanya. Jadi Rasulullah melindungi demikian, bahkan selepas Rasulullah mendoakan anaknya, beliau bersabda, beginilah dahulu Ibrahim alaihissalam, ayah kita, mendoakan atau memintakan perlindungan kepada Allah untuk anaknya Ishak dan Ismail. Jadi bayangkan kalau seandainya masyarakat ini tahu bagaimana melindungi bayi, mereka tidak akan dimandikan, tidak akan di usia 3 bulan diberikan air kelapa oleh dukun, yang kemudian dikatakan diberi penjagaan, padahal yang diberikan dia tumbuh menjadi pembantah, sekolahnya tidak fokus, kuliahnya tidak fokus, bahkan cenderung gagal kuliahnya. Ini khas sekali pada anak-anak indigo. Kemudian juga masa depannya tidak terarah, mulai ada kemalasan yang luar biasa kepada sholat, kepada Al-Quran, kepada sunnah-sunnah, ya, emosinya tidak stabil, demikian. Sehingga ketika nanti ada sihir yang menyerangnya, ketika ada orang dengki kemudian ada sihir, itu lebih mudah masuk karena seluruh pintu syaitan ini sudah terbuka bagi anak ini. Kemudian hal negatif lainnya ketika misalkan dia belajar ilmu tenaga dalam, ilmu kebatinan, pernapasan untuk kekuatan, kekebalan, dia akan dengan mudah masuk ilmu-ilmu dari syaitan tersebut tanpa filter, tanpa penyaringan, dan akhirnya anak ini nanti berubah menjadi orang sakti di kalangan masyarakat. Ya, sakti ini dalam artian punya kelebihan padahal yang kenyataannya sakit. Dan ya saya mendapati banyak yang bahkan menjadi korban sihir juga. Karena anak-anak indigo ini kan biasanya punya sifat yang mohon maaf kurang baik atau agak sensitif ya. Sehingga dia dimusuhi teman-temannya dan dia menyendiri begitu. Nah, ketika misalkan seperti kasus di Cirebon ini, saya dapatkan ada anak putri usia 23 tahun, dia sifatnya ini punya kepribadian ganda. Nah ini ya, ini barangkali bahasan lain, kepribadian ganda atau bipolar, yang kadang-kadang peramah, kadang-kadang pemarah. Nah masalahnya dia menjadi pemarah kepada setiap teman lelakinya. Ada salah satu dari teman lelakinya yang mencintainya, kemudian dia tolak dengan kata-kata kasar. Kemudian anak lelakinya ini adalah anak indigo juga. Ya karena anak indigo biasanya punya komunitas. Bahkan ada anak komunitas indigo Indonesia. Barangkali salah satu dari teman-teman ikut menyaksikan acara ini. Nah, ketika anak indigo ini punya masalah dengan anak indigo lain, yang anak indigo ini adalah putranya dukun. Bayangkan. Jadi menyuruh ayahnya untuk menyihir wanita ini, kenalah sihir ini tanpa penghalang, tanpa hijab, karena memang sudah ada satu syaitan di dalam diri anak ini. Begitu barangkali pemaparan awal tentang anak indigo ini. Baik, ya. Dan Ustaz sudah banyak SMS. Sudah mulai, boleh. Tidak apa-apa kita sambil diskusi ya. Iya. Saya akan menyapa Anda. Pertama ada Ummu Ihsan. Ummu Ihsan ya? Di Cirebon nih. Kalau tadi Cirebon kebetulan 23 tahun tadi. Iya, 23 tahun, betul ya. Nah, ini Ummu Ihsan pun menanyakan berkaitan dengan anaknya ya. Dia pernah beberapa kali sampaikan beberapa kali anaknya ya, maksudnya pernah beberapa kali melihat makhluk yang kasat mata dan dia selalu ketakutan. Baik. Oh, ini ketakutan ya. Jadi Ummu Ihsan
menanyakan bagaimana penanganannya, terapinya, rukyahnya. Ummu Ihsan ini barangkali informasinya kurang lengkap ya. Jadi apakah dia melihat makhluk yang menyeramkan ini sejak kecil atau tidak? Nah, jadi saya bahas ini pemirsa. Barangkali anak kita melihat makhluk jin. Ini kita analisa apakah dari kecil atau memang baru-baru saja. Begitu ya. Kalau baru-baru saja kita maksudnya kalau baru saja melihat itu bisa beberapa kemungkinan. Kemungkinan awal memang ada jin keturunan yang baru aktif. Kemungkinan kedua barangkali anak ini sedang kena sihir. Anak yang kena sihir pun bisa melihat penampakan makhluk-makhluk yang aneh tersebut. Ya, demikian. Bagaimana cara menanganinya ketika anak kita ketakutan? Pertama, untuk menghapuskan penglihatan anak indigo ini dari makhluk jin, kalau anak-anak ini di bawah usia barangkali 9 tahun ke bawah ya, itu bisa mudah. Kalau anak-anak 6 sampai 9 tahun saya gariskan, kalau 5 sampai 9 tahun itu pertama yang harus kita lakukan adalah membacakan beberapa ayat dalam Al-Quran. Pemirsa barangkali dicatat silahkan. Boleh dibacakan Al-Fatihah, kemudian ayat kursi, kemudian Al-Falaq dan An-Nas saja. Itu untuk anak-anak usia sekian. Nanti akan ada getaran di tubuhnya, misalkan menggigil, atau dia menangis, atau dia merasa sakit di lambungnya yang memang biasanya sakit misalkan ya, atau ada sakit di dadanya, kadang di pahanya, kadang kejang dia. Nah ini kita bacakan. Kalau terjadi demikian, sebagaimana dibahas di episode sebelumnya, kita lakukan teknik kita lakukan antisipasi. Misalkan ada sesak di dadanya, kita sentuhkan tangan kita di dadanya dan bacakan ulang lagi ayat-ayat tadi di telinganya, ayat kursinya dengan lebih keras sampai dia merasa lega. Itu untuk usia 6 sampai 9 tahun. Di atas 10 tahun, 11 sampai 20 tahun itu sudah remaja barangkali ya. Kalau memang belum dewasa nih, kadang-kadang anak itu usia dewasanya 15 atau 13 tahun. Lakukan seperti anak-anak yang di bawah usia 9 tadi. Kalau 15 ke atas sudah dewasa, lakukanlah ruqyah seperti biasa. Dan dia pun harus dipahamkan bahwa di dalam dirinya ini ada syaitan yang terkutuk. Jadi kadang-kadang anak-anak ini menganggap bahwa ini makhluk astral, katanya begitu. Ini makhluk astral. Makhluk astral itu kan abstrak ya, kita tidak tahu. Katakanlah kepada dia, ini adalah syaitan yang terkutuk, yang mengganggu fokus kamu dalam belajar, yang mengganggu fokus kamu dalam mempelajari Al-Quran dan lain-lain, yang membuat kamu marah, emosinya tidak stabil, dan lain-lain. Begitu. Ini untuk memberitahukan kepada mereka. Jadi ruqyah seperti biasa. Kemudian kalau di bawah 5 tahun, ini balita ya masuknya, sebetulnya harus didemonstrasikan ini. Nah, tapi tidak ada anak-anak ya. Nah, jadi barangkali Bapak Ibu semuanya dekap anaknya, seperti ini, dekap saja, kemudian bisa dibayangkan ya, dekap kemudian. Jadi bisa sambil berdiri. Enggak maksud anak, kita berarti menggendongnya sambil berdiri. Kita sambil duduk lah. Sambil duduk kita ambil, misalkan, Dek sayang sini, Bapak doakan agar jadi anak soleh ya, agar belajar Al-Qurannya cepat, kemudian agar tenang jiwanya, agar tidak melihat setan lagi, begitu. Jadi jangan langsung diintimidasi anak-anak. Hei kamu anak setan, sini. Ruqyah tidak begitu, karena memang anak-anak ini punya perasaan ya, meskipun anak-anak, mereka sudah secara fitrah memiliki perasaan itu. Nah, jadi dipanggil anaknya, adik sayang, Bapak doakan. Nah, Bapak pegang di sini, duduk di sini misalkan, kemudian dipegang dadanya. Setelah dipegang ini, kemudian dekatkan bibir kita ke telinga kanannya, tutup matanya seperti ini, atau pegang ubun-ubunnya seperti ini. Dibacakanlah beberapa ayat. Oke. Berarti demikian. Ini posisi anak menghadap kita ya, bukan kita berpelukan ya. Bukan berpelukan. Jadi anak-anak duduk di sini, kita dekap demikian. Tujuannya adalah karena anak-anak suka meronta. Kalau meronta, yakinlah itu bukan anak kita, karena anak kita pasti patuh pada ayahnya. Jadi kalau meronta, kita bisa dekap, begitu maksudnya. Artinya kalau dia tidak meronta, nurut gitu ya. Berarti tidak ada gangguan. Tidak demikian juga. Kadang-kadang kan memang masih tersembunyi ya. Ya.
Ustaz, pertanyaan berikutnya. Ini kalau tadi anak-anak ada penanya usianya 25 tahun. 25 tahun. Nah, 25 tahun dari 0878 sekian Baik. sekian 2521. Penanya Ustaz mengeluhkan pikirannya sering bingung, kemudian perasaan sering sedih, mudah marah. Mudah. Baik. Pertanyaan, apakah ini termasuk indigo? Ya. 25 tahun. 25 tahun. Ya, ini laki-laki perempuan ya? Tidak disebutkan. Tidak disebutkan ya. Sering bingung, sering sedih, dan mudah marah. Baik, pemirsa, hamba-hamba Allah yang dirahmati, ciri-ciri orang yang terkena gangguan jin ada 50. Tetapi secara garis besar ada 4 saja. Yang pertama, gangguan pada tidur tidak nyaman, tidak nyenyak ya, tidurnya gelisah, mimpi dikejar-kejar sesuatu ya. Baik. Yang kedua, ada gangguan pada kehidupannya diblokade begitu. Kalau usia 25, apa yang diblokade ini? Biasanya mengganggu fokus kuliah, juga mengganggu pernikahan ya kalau anak perempuan ini. Ya begitu. Atau membuat dia jomblo, tidak punya teman. Nah, ini dia ya, jomblo menahun. Perlu diruqyah. Perlu diruqyah, ya. Tapi kalau akhwat ini 25 belum menikah ya. Kalau laki-laki di atas 30 lah. Baik. Kemudian masih aman. Kemudian tadi 2 ya. Yang pertama ada gangguan pada tidur, yang kedua ada diblokade kehidupannya. Karirnya, rezekinya begitu. Tapi kalau 25 kan belum punya karir, masih kuliah. Jadi dihambat kuliahnya, masa depannya begitu. Kemudian ada penyakit yang menetap, misalkan vertigo, pusing di kepala, atau asma, ini sangat khas sekali, atau pegal di pundak. Anak-anak ini kan belum usia 25 belum pegal-pegal lah tubuhnya. Ya, ada sakit pinggang kadang-kadang begitu. Ya, kemudian akhir pikiran yang linglung. Nah tadi ya, pikiran yang linglung. Ini adalah ciri-ciri orang yang terkena gangguan jin dalam tubuhnya secara general. Kalau terjadi pada anak-anak yang belum berdosa, ini yang harus disalahkan bukan anak itu, tapi ayah dan bundanya. Jadi memang ketika meruqyahnya pun, kalau misalkan bapak ibu mendatangi peruqyah untuk membersihkan anaknya dari gangguan setan, bapak dan ibu pun wajib diruqyah. Bahkan yang wajib pertama kali adalah bapak dan ibunya, karena penyakit atau setan keturunan atau jin keturunan ini tidak akan menurun langsung loncat. Pasti turun dulu ke ayah atau ibu baru ke anaknya. Kalau misalkan dari kakek neneknya ya. Ini ada kemungkinan. Ada kemungkinan, tapi kalau untuk masalah galau ya, sebetulnya kita akan bahas dengan sesi khusus. Perbanyaklah baca Al-Quran dan dekatkan kepada sunnah, insya Allah. Baik, kita ke penelepon dulu. Boleh. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana, Pak? Dengan Bapak Irfan di Jakarta. Bapak Irfan di Jakarta. Baik. Bapak minggu kemarin menyaksikan tayangan kami? Iya. Oke. Pak Irfan, boleh dikecilkan dulu volume televisi atau Bapak sedikit bergeser dari televisi Bapak. Baik, Pak, apa pertanyaan buat Ustadz Nuruddin? Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Irfan, silakan. Ya, mau tanya Ustaz, kalau misalnya anaknya ya sering marah-marah, Baik. emosionalnya tinggi, melawan sama orang tua, terus gitu. Terus cara ya ini kan kalau kita masih melek kan susah. Baik. Kalau dia tidur gimana kita harus ya, umurnya sekitar 7 tahun atau 8 tahunan? 7 tahun Pak Irfan ya? 7 atau 8 tahunan Ustaz. Baik. Putri atau putra Ustaz? Nah, Pak Irfan. Ya, halo. Laki-laki atau perempuan anaknya? Perempuan. Silakan Ustaz. Ya, baik. Pak Irfan, ya. Apakah ada penyakit pada jasad putrinya Pak Irfan ini? Nggak ada penyakitnya. Ya, yang jelas dia kalau tidur. Baik. Terima kasih Pak Irfan. Sudah, gimana Pak?
Baik Pak Irfan, nanti Ustaz akan menjawabnya. Terima kasih atas telepon Anda. Terima kasih pertanyaannya Bapak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Irfan punya masalah putrinya yang usia 7 atau 8 tahun tidurnya suka tengkurap terus dan dia pemarah ya. Tadi ya pemarah, emosional. Baik. Pemirsa yang di rumah, ini merupakan jawaban umum buat Pak Irfan yang di Jakarta, saudara yang penanya tadi. Boleh juga untuk seluruh pemirsa yang memiliki masalah anaknya ini pemarah. Baik, kalau 7-8 tahun ini masih anak-anak, alhamdulillah masih bisa kita arahkan, pemirsa, demikian. Kemudian yang harus kita pahami ketika mendapati anak kita indigo atau mendapati anak kita pemarah atau ada indikasi ciri-ciri gangguan jin ya di dalamnya, peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Bapak, Ibu, dan keluarganya. Demikian. Kita cek ke belakang, apakah kita pernah bersekutu dengan syaitan? Ini memang selalu saya bahas ulang-ulang. Bersekutu dengan syaitan ini tidak melulu syirkul akbar atau syirik yang besar, tetapi juga ada syirik-syirik yang kecil. Ya, syirik-syirik yang kecil. Kemudian juga ada hal-hal lain seperti dosa dan kemaksiatan yang pernah kita lakukan, kemudian hasad di kolbu kita, kemudian juga kesenangan kita kepada dunia ya atau hubu dunia, dan juga ritual-ritual bid'ah yang kita lakukan. Ritual bid'ah ini seluruh hal yang menyelisihi sunnah. Nah, ketika kita melakukan hal-hal yang 5 tadi, maka kemungkinan besar di dalam diri kita ada syaitan yang menjadikan jasad kita sebagai rumah, kolbu kita sebagai rumah, dan ini ketika kita meninggal akan turun kepada anak kita. Ya, nah sekarang kita masih hidup dan menyaksikan anak kita ini sedang diganggu syaitan. Ini memang luar biasa, ujian yang luar biasa, ujian kesabaran buat Bapak Ibu semuanya. Kadang-kadang ujian ini sampai juga kepada keluarga yang sudah hidupnya sunnah, hidupnya nyunnah, sudah dekat dengan sunnah, namun dahulu di masa lalunya ada masa lalu yang kurang baik, pernah bersekutu dengan syaitan kah, dan lain-lainnya. Bagaimana cara menyikapinya, kemudian untuk menuntaskan hal ini? Pertama kali Bapak Ibu semuanya, kita harus mengikrarkan yang namanya sebuah ikrar, pernyataan. Kita menegaskan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita ini tidak terlibat sedikit pun dalam masalah ini, atau kita tidak syirik kepada Allah, tapi orang tua kita atau leluhur kita yang barangkali syirik, atau dosa di masa lalu kita, atau kesyirikan di masa lalu kita. Jadi kita harus ikrarkan kepada Allah. Misalkan dengan sebuah ikrar, nanti insya Allah akan saya bimbing. Misalkan dengan sebuah ikrar, ya Rabb, mulai detik ini, malam ini, saya nyatakan bahwa aku adalah hambamu dan syaitan adalah musuh hamba. Demikian. Dan hamba memutuskan seluruh ikrar, seluruh perjanjian, seluruh ikatan, seluruh buku-buku kontrak kerjasama, baiknya hamba sadar atau tidak, dengan bangsa jin. Nah, Bapak setelah memutuskan ikrar ini, kemudian Bapak bersedia menjadi hamba Allah secara totalitas, ya. Bapak Ibu benci kemaksiatan, benci hal-hal yang bid'ah, benci hal-hal yang berbau syirik, dan kembali kepada Allah, menjalankan sunnah, baru bisa mulai menterapi anaknya. Kemudian pertanyaan Pak Irfan tadi, bisakah kita meruqyah anak kita saat dia tidur? Bisa, tapi kemungkinan kenanya kecil sekali Pak Irfan. Jadi Al-Quran yang kita bacakan Pak Irfan, itu terdengar di telinga kita, telinga manusia, kemudian masuk ke dalam kolbu, kemudian kolbu ini akan mempengaruhi pikiran manusia, otak manusia, dan otak inilah yang nanti memerintahkan, baik itu mengubah retina matanya tadi ya, yang disihir bisa melihat setan. Jadi tidak langsung Bapak bacakan lalu sampai ke matanya, atau seperti teknik konsep-konsep asing yang katanya Al-Quran ini musik ketika diperdengarkan akan mempengaruhi gelombang otak. Tidak demikian yang sebenarnya. Al-Quran yang dibacakan sebagai ayat-ayat ruqyah ini akan masuk ke dalam kolbu, kemudian kolbu menjadi tenang, ya, dan pikiran menjadi tenang, dan pikiran yang tenang ini akan memerintah organ-organ tubuhnya secara fitrah juga. Jadi Bapak sebaiknya bacakan Al-Quran saat adiknya ini sadar, dan berikan pemahaman kepada dia yang baik tentang
ruqyah syariah ini begitu. Karena harus ada komunikasi dua hati. Nah, ini jadi ruqyah syariah dengan yang lainnya itu beda. Kalau obat kan bisa dimasukkan ke makanan, di apa ya namanya ya? Dibongohan kalau bahasa Sundanya itu. Artinya dikelabuin anak kita. Kalau Al-Quran tidak demikian. Justru kita butuh kesabaran, tapi akan bermanfaat kalau kita menterapi anak kita dengan suara Al-Quran, murotal Al-Quran. Lebih baik Bapak sekeluarga luangkan waktu untuk datang ke tempat terapi ruqyah. Baik. Iya. Ustaz, kita akan jeda sejenak. Iya, baik. Dan pemirsa, kami mohon maaf karena kami akan jeda sejenak. Baik. Insyaallah kami akan segera kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap bersama kami. Khairan katsir. Anda masih bersama kami dalam program Rep Hati Qurani, dan ini adalah sesi atau segmen kedua. Nah, tapi kita sudah memulai dengan interaksi bersama Anda dengan membahas beberapa pertanyaan yang melalui SMS maupun telepon yang masuk. Dan bagi Anda yang baru bergabung bersama kami ucapkan terima kasih pula. Untuk tema kali ini berkaitan dengan fenomena anak indigo. Nah, tadi sudah sedikit disampaikan berupa penyebabnya juga, dan banyak pertanyaan juga yang berkaitan terapinya. Kemudian mungkin kita bisa langsung ke penanya, Ustaz, karena bisa sangat antusias. Silakan. Ya, kita ke penanya melalui telepon. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, dengan Ibu siapa, di mana Ibu? Dengan Ummu Salma. Di mana Ummu Salma? Di Jambi. Di Jambi. Baik. Ummu Salma kemarin, kalau pekan kemarin Ummu Salma mengikuti kajian ini? Iya. Iya. Sempat mengucapkan atau menirukan ucapan ikrar ini ya, pemutusan buhul-buhul dengan jin. Belum, cuma saya ingin menanyakan sesuatu, Ustaz. Iya, silakan. Silakan Ummu Salma. Silakan Ummu. Iya. Itu jadi saya kan seorang pendidik. Baik. Jadi ketika saya punya semangat untuk menyampaikan ajaran sunnah, di tengah semangat saya itu dipatahkan, Ustaz. Jadi itu menjadi malas. Yang mematahkan siapa? Ya, semangat saya itu patah, itu seperti tidak memiliki semangat lagi. Padahal awal-awalnya itu saya itu semangat sekali untuk menyampaikan sunnah pada anak-anak didik saya. Baik. Dan tidak tahu sebabnya kenapa? Iya, dan sekarang saya mengalami pusing ketika di tensi itu darah normal, kemudian sering sakit pinggang. Oke, baik. Ya, halo, Ummu Salma. Halo ya. Sebenarnya ada pertanyaan. Jadi permasalahannya pusing dan sakit di pinggang ya Ummu ya? Iya. Hilangnya hilangnya semangat ya untuk berdakwah. Baik. Iya. Itu aja Ummu Salma ya. Terima kasih. Iya. Ya, terima kasih Ummu ya. Pertanyaan Ummu ya sebetulnya. Ummu Salma. Dan ya itu Ummu Salma di Jambi tadi ya. Di Jambi, baik. Satu pertanyaan lagi, Ustaz. Ada seorang remaja usia 18 tahun. Baik. Hampir tiap malam mendengarkan atau terdengar ya di telinga penanya ini suara seperti orang menangis. Nah kemudian dia juga tidak terlalu suka dengan keramaian. Baik. Dan temannya juga jarang. Temannya juga jarang ya. Ini apakah ini termasuk juga indigo? Baik. Ini dari Dina ya, dari SMS-nya diberi nama Dina di Kalimantan Selatan. Baik. Di 0813 sekian 0881. Baik, silakan Ustaz. Kita jawab dulu yang dari Ummu Salma. Baik. Ummu Salma, ini pertanyaannya ada dua ya.
Yang pertama, adanya indikasi futur ya, atau melemahnya semangat di dalam jiwanya untuk berdakwah, mengenakan sunnah kepada anak-anak. Kemudian yang kedua, adanya pusing di kepala dan sakit di pinggang. Baik, saya coba hubungkan pertama barangkali apa hal yang membuat kita futur? Itu adalah tentang niat. Nah, jadi ketika semangat di dalam dada berkobar untuk mendakwahkan sunnah ini, dan kita mengerti betapa butuhnya masyarakat kepada sunnah ini, karena kita sudah mencintainya dan mengaplikasikannya, tentu semangat ini tidak akan pernah mati. Ya, namun dalam realitanya untuk berdakwah, barangkali ini bekal untuk di Jambi ya, ada 7 bekal dakwah. Jadi dakwah itu harus memiliki bekal. Yang pertama adalah ilmu sebagai senjatanya. Nah, itu yang pertama. Jadi kita harus memiliki ilmu memang. Misalkan ingin mendakwahkan ruqyah syariah pada anak-anak, tentu harus punya ilmu tentang ruqyah syariah ini, baik secara online atau dari buku-buku atau mengikuti kajian langsung. Kemudian yang kedua, ilmu itu harus diamalkan agar ilmu itu berbisa atau mengandung bisa meskipun sedikit. Misalkan kita punya pisaunya tidak tajam tapi dibaluri dengan bisa ular. Nah, ini akan mematikan. Baik. Yang ketiga adalah sabar karena setiap dakwah itu pasti mengandung reaksi, dan reaksinya kadang-kadang atau kebanyakan adalah negatif. Itu ya yang ketiga. Kemudian yang keempat, kita harus ikhlas di dalam berdakwah, karena dengan ikhlaslah kita akan menjadi tenang bahkan hidup kita keseluruhannya ya. Kemudian yang kelima kita harus menentukan dari kita harus menentukan dari yang terpenting. Ada strategi dakwah. Sebagaimana Rasulullah SAW, beliau memulainya dengan tauhid. Jadi mulai dari yang terpenting. Kalau misalkan kepada anak-anak bagaimana? Perkenalkan anak ini kepada tauhid dan apa hebatnya tauhid buat mereka, begitu dan lain-lainnya. Dan kenapa kita harus mempelajari ini? Kemudian yang keenam, lakukan dengan istiqomah, karena dakwah ini tidak bisa sekali. Dan yang terakhir adalah hikmah, sampaikan dengan hikmah. Kalau anak-anak bagaimana berdakwah ya, dengan hikmah, dengan kisah-kisah, dengan keteladanan, bukan dengan kekerasan. Kemudian mengenai penyakitnya di kepala dan di mana tadi, di pinggang. Kalau dalam konsep kami itu adalah hanya bagian terkecil daripada gangguan syaitan pada kesehatan kita, tapi itu juga bisa disebabkan oleh gangguan yang bersifat medis ya. Jadi boleh diobati secara medis ataupun non medis. Namun kalau penyakit itu bertahan lama tidak ada obatnya, baru mengupayakan dengan melakukan pengobatan ruqyah. Yang cocok untuk sakit kepala ya dan sakit pinggang. Ini coba konsumsi saja habatus sauda. Insyaallah habatus sauda yang diruqyah diminumnya pagi 2 butir saja. Untuk wanita ya jangan terlalu banyak. Dan juga coba perbanyak dengarkan Al-Quran. Ya, Al-Quran baik ayat-ayat ruqyah ataupun ayat-ayat Al-Quran seperti biasa. Demikian barangkali untuk ya, karena memang tidak ada pertanyaan yang spesifik ya. Baik. Ya. Kita ke penelpon berikutnya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, boleh bicara lebih keras Bapak, maaf, dengan Bapak siapa di mana? Halo Pak. Pak Ubay. Dengan Bapak? Ubay, Pak. Pak Ubay. Pak Ubay, di mana Pak? Di Sumatera Utara. Sumatera Utara? Ya. Baik, silakan ke pertanyaan Pak Ubay. Baik, terputus. Iya. Satu penelpon lagi masuk, kita angkat teleponnya. Halo, assalamualaikum. Terputus. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo Pak. Halo Pak. Halo. Ibu. Halo, assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Baik, dengan Ibu siapa di mana Ibu? Ibu Lubuk Palembang. Baik, di Lubuk Linggau. Dengan Ibu siapa, maaf? Tidak jelas? Desi. Ibu Desi di Lubuk Linggau. Silakan ke pertanyaan Ibu. Ini Ustaz, saya mau tanya. Saya punya bibi. Baik. Sudah 10 tahun ini sakit. Sakitnya itu ya ini takut dengan keramaian, emosinya tinggi. Terus dengan suami dan keluarganya itu sangat benci sekali Ustaz. Dengan apa Bu? Dengan apa?
Halo Ibu. Nah, terus sama keluarga ini kemarin berbakti dengan orang dukung lah istilahnya tuh. Orang pintar. Nah, belum berhasil. Nah, kemarin itu dibawa ke rumah sakit jiwa. Dibawa ke rumah sakit jiwa, maaf? Iya, rumah sakit jiwa Bengkulu. Sama dokter itu tidak bahwa ibu itu tidak sakit katanya. Kenapa? Tidak sakit. Nah, itu kan tidak sakit, tidak ada sakit menurut dokter ya. Sekarang masih sampai sekarang sudah 10 bulan itu di Bengkulu. Oke. Baik. Setiap hari itu makannya makan obat penenang terus sama anak itu kan. Iya. Jadi ini minta solusinya Ustaz. Baik Ibu. Baik. Terima kasih Bu ya. Iya. Baik, Ibu Desi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama satu lagi tadi Ustaz. Iya, Ibu Dina ya. Dina. Ada Dina ya, barangkali anak-anak ya. Baik. Baik, pemirsa yang di rumah, tadi kita jawab dulu dari pertanyaan SMS dari seorang ibu ya, yang anaknya tadi ya tidak suka keramaian ya, kemudian jarang punya teman, ketika tidur dia sering dapat gangguan pada waktu tidur. Baik. Ini usianya berapa tadi? Tidak disebutkan. Baik. Nah, kalau anak-anak sudah gadis atau remaja di atas 15 tahun, 16 tahun, kemudian dia mendapatkan masalah-masalah, meskipun tidak melihat jelmaan setan, tapi dia terganggu tidurnya ya, baik dalam kondisi misalkan banyak mimpi buruk ataupun tadi telinganya selalu dibisikin sesuatu, mendengar sesuatu ya. Kalau bisikan yang khas ya, yang pas atau yang tepat adalah perbanyak baca An-Nas. Jadi sebelum tidur Dek Dina ini upayakan sholat isya. Kalau misalkan ada mamanya, berjamaah sama mamahnya begitu ya, kalau sama keluarga juga boleh. Kemudian setelah sholat isya bacakan Al-Falaq dan An-Nas. Itu Al-Falaq dan An-Nas. Kemudian tiupkan ke tangan, lalu usapkan ke seluruh tubuhnya 3 kali. Jadi Al-Falaq, An-Nas bacakan, lalu usapkan ke seluruh tubuhnya. Atau juga boleh ditambahkan Al-Ikhlas ya. Kalau sama Al-Ikhlas 3 kali itu sunnah. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Rasulullah SAW sebagaimana diberikan oleh Aisyah radhiyallahu anha, beliau selalu mengumpulkan tangannya, membacakan Qul huwallahu ahad 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali, tiupkan ke tangannya 3 kali dan usapkan seluruh tubuhnya. Itu adalah untuk menghilangkan was-was di dada ya, dan juga yang lain-lainnya. Kemudian tambahan, karena ada masalah di telinga ya, kalau misalkan telinganya mendenging ini, kalau belum mendenging tidak usah ya. Kalau sudah mendenging nanti minta diruqyah dan minta ditekan di daerah di bawah telinga sini. Kalau mendenging telinganya. Kalau misalkan hanya gangguan bisikan was-was saja, cukup Al-Falaq, An-Nas rutinkan dia ya. Kemudian ambil segelas air sebelum tidur, bacakan Al-Fatihah dan doakan afdolnya Al-Fatihahnya 7 kali, karena itu ada sunnahnya. Kemudian sebelum tidur kita ambil wudhu, bacakan ayat kursi sekali. Cukup, insya Allah tidurnya akan menjadi tenang. Kalau misalkan setelah dibacakan malah ada perlawanan dari syaitannya dan memang itu ternyata adalah syaitan, bukan gangguan psikis, segera datangi peruqyah atau pelajari bagaimana ruqyah mandiri. Kalau misalkan tidak menyimak acara ini dari awal, boleh login ke rehabhati.com. Di situ ada tutorial ruqyah mandiri. Ya, baik. Kemudian ada Ibu. Kemudian dari Ibu di Ibu Desi ya, di Palembang tadi ya. Sudah 10 tahun linglung ya atau sakit jiwa. Kemudian dibawa ke rumah sakit jiwa, tidak ada obatnya atau dokter mengatakan ini negatif. Bagaimana penanganan untuk penyakit yang linglung, pemirsa di rumah? Sebetulnya ini memang tidak ada kaitan dengan tema. Namun ada orang-orang yang dalam hidupnya ayah ibunya misalkan dalam tanda kutip memiliki khodam untuk bekerja sama menyembuhkan, biasanya anaknya sakit. Nah, kadang sampai tahap kegilaan. Bagaimana cara mengobatinya? Kalau itu diketahui jin keturunan, maka ikrarkanlah ikrar pemutus. Nah, ini ya. Yang berikrar siapa Ustaz? Adalah ayah ibunya, tapi anaknya sudah besar kali ya ini? Iya, bibi katanya. Bibi ya, bibi ini sudah besar, berarti
kakek dan neneknya masih ada enggak ini, ayah dan ibunya ya? Oh, berarti ayah dan ibunya. Ayah dan ibu ya? si bibi ini ya. Oh. Barangkali statusnya kakek nenek ya dari Iya. ini. Ya, baik. Atau kalau sudah kakek nenek barangkali dia nggak yakin mengucapkan ikrar ini, dicek di rumahnya, dirajia barangkali ada jimat. Nah, ini ada jimat, ada pusaka keturunan di Palembang. Saya sering ke Palembang ya, Ibu. Saya mendapati masih marak sekali kesyirikan-kesyirikan di sana. Dan sebetulnya ada rumah rehab di Palembang, Ibu. Nanti bisa cek di rehabhati.com di situ atau di Facebook ya. Nama Facebooknya Ahi Pepeng Wood. Nah, gitu. Ketik saja Pepeng Wood, di situ ada. Beliau bisa dikontak, bisa dihubungi, bisa bantu barangkali. Barangkali resepnya aja, seandainya tidak menemukan beliau. Bagaimana? Yang pertama, mandikan dengan air ruqyah yang sudah dicampur dengan daun bidara. Daun bidara bisa didapatkan di Palembang atau di obat-obat herbal baik yang serbuk ataupun cari sendiri daunnya, ya bisa didapatkan. Kemudian setelah dimandikan dengan daun bidara, dibersihkan tubuhnya. Daun bidara ini dibacakan ayat-ayat ruqyah. Ayat-ayat ruqyahnya spesifik, Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Falaq, An-Nas, dan ayat-ayat sihir. Ayat-ayat sihir ini adalah Al-A'raf 117 sampai 122, Toha ayat 69, Yunus 81-82. Jadi dimandikan, kemudian diberi makanan dari rebusan gandum. Ini rekomendasi Rasulullah SAW. Yang sekarang gandum ini sudah jarang, barangkali di kita ada produk herbalnya namanya talbinah. Nah, ini talbinah ini untuk menenangkan jiwanya. Juga kalau Bapak Ibu mengenal namanya herbal pegagan, nah juga kasih pegagan. Sekarang sudah ada pegagan yang dicampur dengan habatus sauda. Nah, alhamdulillah ini teman-teman kami juga di Bandung ada yang memproduksinya. Bisa boleh cek di rehabhati.com, di situ ada nomor kami, bisa hubungi. Itu untuk penanganan awal barangkali, dan dilanjutkan dengan terapi ruqyah tentunya kepada pasien ini. Bagaimana terapi ruqyahnya? Lakukanlah, bacakanlah ayat-ayat ruqyah seperti biasa pagi dan sore. Di internet Bapak Ibu bisa download di website saya lagi-lagi rehabhati.com. Itu MP3 ruqyah saya. Bisa download, dengarkan pagi dan sore. Ataupun ayat-ayat ini Bapak Ibu bisa catat, Al-Baqarah, kemudian Ad-Dukhan, kemudian surah Al-Jin, kemudian juga surah Al-Mulk, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, bisa direkam atau dicari MP3-nya, diperdengarkan setiap 1 jam. 1 jam setiap hari, pagi dan sore selama 30 hari. Juga dimandikan, juga diruqyah rumahnya, bisa cari referensi di dalam website saya bagaimana meruqyah rumah. Demikian ya untuk penanganan ibu tadi, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Dan yang terakhir, bekam di daerah di titik di kepala ini, umum muhid dan kahil ya, yang di belakang sini. Insya Allah mudah-mudahan Allah angkat masalahnya. Demikian untuk ibu yang di Palembang ini karena sifatnya umum ya. Baik, bagaimana meruqyah orang gila ya. Kita ke penelpon berikutnya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, dengan ibu siapa di mana, Bu? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa di mana? Ibu Farida dari Makassar. Ibu Sri. Makassar. Ibu Farida. Oh, Ibu Pri. Baik, silakan. Dari Makassar ini. Saya mau tanya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam Ibu. Saya mau tanya Pak Ustaz. Iya. Ini saya punya anak yang umurnya 5 tahun lebih. 5 tahun Ibu ya. Kalau sedang tidur biasa, kalau tengah malam biasa langsung ketakutan. Ketakutan, baik Ibu. Ketakutannya menangis atau bagaimana itu? Ketakutan, menggigil, baru berkeringat dingin. Oh, baik. Iya, baru kalau misalnya seperti itu dia langsung memeluk saya, kemudian kalau sebentar tidur menggertak itu giginya. Menggemeretak giginya ya? Iya, iya. Lagi Ustaz, maksudnya selalu mau menonton saja, tidak mau diajak membaca Quran. Baik. Dia bisa, tapi kalau ini tidak bisa tidak menurut kalau mau biar misalnya mau makan dikasih makan. Padahal umurnya sudah hampir 6 tahun. Baik. Baik. Ya, saya tanya Pak Ustaz, apakah ini ada gangguan atau gimana? Baik, iya. Iya, sudah Ibu ya? Iya, tentu Pak Ustaz. Baik. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dan satu lagi Ustaz. Baik. Dari Umulita di Tasik Qodrawah.
qadarullah semenjak Ummu Lipa sekeluarga ini mengenal sunnah dan sudah taklim dari sunnah, ada gangguan. Ada gangguan. Oh, setelah mengenal sunnah ya? Gatal-gatal Ustaz, seluruh badannya. Oh iya, dari SMS ya tadi. Dan kemudian ini Ummu Lipa dan keluarga ini sebelumnya pernah ditorikot. Pernah ditorikot. Baik. Ini mohon solusinya. Baik, kita jawab dari Ibu di Makassar dulu ya. Iya. Baik, Ibu siapa tadi di Makassar? Untuk selengkapnya insya Allah Ibu 9 November saya ada di Makassar. Meskipun hanya 1 hari, tapi insya Allah kita akan bahas tuntas tentang hal ini. Kontak personnya di Makassar saya ada, silahkan hubungi Ahi Adiyatma, SMS saja untuk daftar ya, itu saja. Kemudian insya Allah kita akan bahas masalah ini secara tuntas di sana. Kemudian menangani anak secara umum usia 6 tahun tadi ya, ini termasuk anak-anak. Ketika tidur giginya berbunyi, bergemeretak, seakan marah, kemudian tidurnya tidak tenang, dan kalau kadang-kadang bangun dan dengan keadaan ketakutan. Bagaimana cara membacakan ini? Bagaimana cara mengatasinya ketika demikian? Ketika sudah bangun menggigil, Ibu cukup pegang dadanya, ya, dibacakan kalimat u'izukuma bikalimatillahi tammati min kulli syarri ma khalaq. U'izukuma bikalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hamah wa min kulli ainul lamah. Itu kalau memang dalam keadaan demikian. Tapi sebaiknya Ibu, berdasarkan dari sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, pernah beliau Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini bercerita kepada Rasulullah SAW bahwasannya ada seorang pemuda yang digigit kalajengking ya. Kemudian beliau mengisahkan dia tidak bisa tidur sampai pagi. Kemudian apa jawaban Rasulullah? Seandainya pemuda ini membacakan a'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syarri ma khalaq. Aku mohon perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk ya. Aku memohon perlindungan kepada Allah dari kejahatan seluruh makhluknya. Min kulli syarri ma khalaq. Maka kalajengking itu tidak akan membahayakannya. Demikian kata Rasulullah. Jadi sebelum tidur bacakan doa-doa perlindungan kalau kepada anak. Kalau anak kan belum bisa membacakannya. Jadi ibu ya seperti ini. Ibu bacakan mudah sekali. 3 kul. Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, 3 kali. Lalu tiupkan ke tangan ibu, usapan ke seluruh wajah anak ini. Ditiup juga ubun-ubunnya, dadanya, ya Allah lindungilah anakku ini dari bisikan syaitan. Baik. Setelah itu ibu perhatikan apakah ada pusaka-pusaka, jimat-jimat di luar atau kesyirikan-kesyirikan yang pernah ibu lakukan dan bapak atau di masa lalunya. Ini dia ya. Jadi kita memang harus cek. Karena gangguan pada anak ini biasanya gangguan pada orang tua. Atau kalau tidak memiliki ilmu keturunan atau jin keturunan, bisa juga ibu atau bapak sedang kena sihir, kena imbasnya ke anaknya juga. Demikian ya untuk sementara. Dan juga boleh dibacakan 1 ayat dalam Al-Quran ya, berupa doa ya, berupa doa untuk melindungi daripada was-was ya, selain daripada ayat kursi ini dibacakan sebelum tidur, dan juga Al-Falaq dan An-Nas. Ibu boleh cek dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 103 ya, yang bunyinya wa'udzubika rabbi ayahdurun. Nah itu ya, dibacakan itu. Wa qur rabbi a'udzubika min hamazatis sayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Itu ibu bacakan dan tiupkan kepada ubun-ubunnya. Semoga Allah melindunginya. Itu sebuah ayat di dalam Al-Quran. Itu demikian untuk ibu tadi di Makassar ya. Dan selebihnya boleh nanti ikut pelatihan saya di Makassar insyaAllah. Baik. Satu lagi tadi Ummu Lipa ketika mulai menjalankan sunnah, mengikuti kajian dan lain-lainnya, malah tubuhnya gatal-gatal. Nah ini yang ingin saya bahas dari tadi ini. Sebetulnya baru ada pertanyaan, alhamdulillah nyambung. Jadi banyak orang yang sudah hijrah ke sunnah, ini mau laki-laki mau perempuan, mulai terjadi banyak gangguan. Gangguannya ini kadang sampai fatal ya, sampai penyakit-penyakit dalam yang memang sampai ada yang dioperasi berkali-kali, ada yang cerai. Ibu tadi, Ummu Lipa tadi hanya gangguan bintik-bintik pada tubuh gatal-gatal. Nah, dari indikasinya biasanya kalau gangguan bintik-bintik ini ada kegelisahan yang, mohon maaf, kegelisahan akut di dadanya. Nah, ada kegelisahan yang luar biasa. Biasanya ini ada sihir mahabbah.
yang dulu dikirim oleh barangkali mantan pacarnya atau seseorang yang mencintainya, ya, dan setan itu bersarang di dalam tubuhnya mengingatkan ibu kepada mantan ibu. Kalau ada nama laki-laki ya yang ibu ingat sampai sekarang, misalkan padahal Umu sudah bersuami, nah itu namanya sihir mahabbah atau sihir asihan. Ciri-cirinya adalah gatal, ya. Apabila mohon maaf Umu Lipa dan ummahat yang lainnya barangkali gatalnya di sekitar leher dan mohon maaf di sekitar daerah pribadinya, itu adalah sihir yang lain. Itu sihir tafrik atau sihir yang berupaya memisahkan antara ibu dan suami, atau kadang-kadang ada sihir rabat atau sihir ikatan. Nah, ini ada cirinya kalau sihir ini. Bagaimana cirinya? Ibu sangat sulit berhubungan dengan suami atau banyak hambatan saat ingin berhubungan. Kadang-kadang ibu tidak merasakan apa-apa ya saat berhubungan, atau merasakan sakit di daerah pribadinya seperti diiris pisau demikian. Itu adalah sihir rabat. Itu kenapa ibu menjadi sakit setelah hijrah? Tadinya memang sudah ada syaitan di dalam tubuh yang tidak mendominasi sehingga ibu tidak menyadarinya. Setelah ibu hijrah, kemudian syaitan-syaitan itu menghabiskan segala daya untuk melakukan serangan karena terusik, karena Umu ini sudah mengikuti kajian-kajian sunnah. Jadi dengan sunnah ini syaitan-syaitan ini gelisah di dalam tubuh hingga keluarlah dalam bentuk kesakitan-kesakitan. Misalkan lagi ada seorang yang pulang dari haji kemudian tiba-tiba menjadi sakit. Ini banyak sekali fenomena ini. Bahkan ada yang meninggal di Saudi Arabia. Nah, ini juga demikian. Jadi orang-orang yang memiliki ilmu baik keturunan ataupun dia cari sendiri ilmu-ilmu syaitannya dalam hal ini, ketika dia haji, ketika dia hijrah ke sunnah, timbullah sakit. Lalu timbullah pertanyaan, kenapa tidak sakit sejak dulu? Kenapa malah ketika sudah baik menjadi sakit? Nah, kalau orang-orang baik ini musuhnya setan. Jadi berbahagialah ketika setan menampakkan dirinya dan menciptakan makarnya, lalu kita bisa melihatnya dan kita bisa mengatasinya, daripada setan itu tersembunyi. Kalau saat jahat dulu, saat kita belum hijrah, memang kita teman-teman setan, jadi tidak diganggu setan. Baik, satu lagi barangkali penanganannya ya. Penanganannya Umu coba mandi dengan daun bidara, insyaallah. Mandi dengan daun bidara untuk membersihkan kulitnya ya, karena daun bidara ini punya hubungan dengan kulit. Kemudian untuk detoks penyakit di tubuhnya, boleh cari herbal daun jati Cina, ya. Kemudian juga konsumsi kurma azwa 7 butir setiap hari, dan kemudian juga lakukan antisipasi terhadap sihir sebagaimana syariat ajarkan yang kita bahas di bahasan-bahasan sebelumnya. Intinya jangan berhenti, dekatkan lagi terus kepada sunnah. Kalau perlu ikuti kajian ruqyah syariah agar betul-betul paham. Demikian ya barangkali untuk Ibu Umu Lipa ini ya. Umu Lipa, baik. Dan ini hampir keluarga ini. Sekeluarga. Ini apa ada hubungannya dengan torikot yang pernah dijalani? Oh baik, dan ini sekeluarga ya. Sayang sekali Umu Lipa tidak memberitahukan apakah bapaknya juga demikian, suaminya, atau hanya Umu saja. Kalau sekeluarga barangkali memang serangan sihir, serangan dari jin-jin torikot ini. Karena ada banyak dari aliran ini yang menggunakan syaitan sebagai temannya, menggunakan khodam bahasa mereka sebagai bantuannya. Jadi ketika sudah hijrah, jin-jin ini menuntut balas begitu. Coba diruqyah rumahnya juga kalau memang sekeluarga, dan ajak suaminya untuk hijrah juga. Ini kadang-kadang hijrahnya baru umunya saja ini barangkali. Atau kalau memang hijrah dari toriko, dari sufi ya, atau dari kejawen ini yang lebih ekstrim lagi, memang suka ada hambatan. Memang ini harus dituntaskan dengan ruqyah. Di ruqyah khusus untuk pelucutan ilmu-ilmu hitam ini. Bahasannya insyaallah minggu depan bagaimana meruqyah untuk melucuti ilmu-ilmu, termasuk ilmu-ilmu thariqat ya, ilmu-ilmu thariqat yang menyimpang dalam artian yang menggunakan khodam sebagai bantuannya, sebagai penolongnya. Baik, ya gitu barangkali ya. Dan kita ke penanya berikutnya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Baik, dari Bapak siapa di mana? Dari Bapak Fani di Banjarmasin. Bapak Fani? Ya. Ya, Pak Fani di Banjarmasin. Silakan Pak, ke pertanyaan. Yang mau saya tanyakan, misalnya mau lihat orang yang merokok Pak. Merokok, maksudnya bagaimana Pak? Supaya berhenti merokok? Yang dependen rokok, itu bagaimana ngurusin, apakah bisa diruqyah atau tidak? Maksudnya supaya berhenti merokok gitu ya? Iya Pak. Baik. Yang kedua Pak, ada anak 10 tahun. Ada anak 10 bulan. Ya, 10 bulan. Itu tidak bisa berdiri Pak.
belum bisa berdiri ya? Atau terlambat? 10 bulan tidak bisa berdiri, apakah itu ada gangguan juga Pak? 10 bulan berdiri belum ya? 10 bulan. Ya lo, ya. Nah itu Pak, anak 10 bulan itu tidak bisa berdiri Pak. Baik. Pada umumnya, halo Pak. Gerak Pak. Pada umumnya di tempat Bapak usia 10 bulan sudah berdiri ya? Itu Pak tidak bisa di mana ya, belum sampai setahun itu tidak bisa baring terus Pak. Oh berbaring terus. Kalau tengkurap? Ya. Masih karena Pak tidak bisa bergerak kayak seperti anak yang lain gitu Pak. Oh iya, baik. Umur sekitar 10 bulan. Baik. Oke, baik. Terima kasih Ustaz. Dapat poinnya Ustaz ya? Ya, dapat insyaallah. Baik, Pak Fani, itu saja Pak ya? Iya Pak. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, itu dari Pak Fani dan Ya. Satu penanya lagi Ustaz. Boleh. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Baik, saya putus ya, maaf. Bagi Anda yang telepon. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, dengan Ibu siapa di mana Ibu? Dengan Ibu Bisa di Toli-Toli, Ustaz. Maaf, Ibu siapa? Dengan Ibu Bisa di Toli-Toli, Ustaz. Oke, baik, di Toli-Toli. Silakan Ibu. Ini Ustaz, saya mau tanya. Ini saya baru belajar firman, Ustaz. Iya. Saya baru belajar firman, Ustaz. Ya, silakan Ibu lanjut. Ya. Tapi begitu saya belajar firman, Ustaz, kenapa dalam saya itu selalu sakit, Ustaz? Apanya, Mbak? Mohon maaf. Setiap saya setiap saya Yang sering sakit apanya Ibu, maaf? Badan. Bagian tengkuk, Ustaz. Tengkuk. Kepala, Baik. dada. Ya, saya ingin belajar, Ustaz. Ustaz, ada gangguan, Ustaz. Baik. Baik, itu aja Ibu. Ya, itu saja, Ustaz. Apakah ini termasuk gangguan jin, Ustaz, atau bagaimana? Baik, terima kasih. Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum. Ya, di Toli-Toli nih. Toli-Toli Sulawesi ya? Sulawesi. Sumatera ya? Sulawesi Ya? Sulawesi bagian tengah atau utara, selatan? Kurang tahu ya? Baik. Kita jawab dulu yang Pak Fani atau Ibu yang dari Toli-Toli. Baik, yang pertama tadi Ruqyah untuk perokok Ustaz. perokok, iya. Dan Baik. bayi usia 10 bulan yang belum Baik. perkembangannya. Baik, terima kasih pertanyaannya. Ini agak keluar dari jalur lagi. Bisakah seorang perokok duduknya agar berhenti merokok? Nah ini, kalau seorang tersebut mau berhenti merokok dan mendapatkan kesulitan, misalkan begini, dahulu ahlu bid'ah wa hawa ya, beliau seorang yang memperturutkan hawa nafsunya, merokok dan lain-lain, musik dan lain-lain. Sekarang beliau hijrah menjadi ahlu sunnah. Ini ingin menghentikan rokok, sekarang masih sembunyi-sembunyi merokok misalkan. Bisakah ini diruqyah? Bisa, insyaallah. Jadi yang diruqyahnya cukup mendengarkan ayat-ayat ruqyah selama 1 putaran dan diperbanyak ayat kursinya, biasanya sampai 20 putaran saja. Nanti kalau ada reaksi misalkan detoksifikasi muntah dan lain-lain, dibiarkan saja ya. Baik, namun sebelum meniatkan untuk meruqyah ini, niatkan juga untuk berhenti merokok ya. Biasanya setelah diruqyah ini, tiba-tiba habis ruqyah ini tidak suka lagi kepada rokok. Begitu ya. Biasanya kalau memang dia meniatkan untuk berhenti merokok dan memang mau berhenti. Tapi kalau misalkan memang orang ini belum mau berhenti merokok, tidak bisa demikian. Tapi masih tetap bisa berhenti merokok tanpa ruqyah, yaitu dengan bertahap meninggalkannya. Tahap per tahap lah, insya Allah seperti itu. Tapi kalau memang misalkan saya ahli rokok ini, ahli hisab ini, mau berhenti merokok dengan ruqyah, bisa insya Allah. Niatkan sebelum ruqyah saya ingin berhenti merokok, atau kasih tahu ustadznya ruqyah secara intensif ustadz. Titik-titiknya di mana? Ini barangkali pencerahan ya pemirsa. Ditekan di daerah sini. Ini titik-titik perasaan di daerah sini sambil ditekan. Di daerah sini juga ya. Atau kita kenal dengan titik-titik EFT, Emotional Freedom Technique. Nah, kita bisa belajar dari mereka. Ini mereka melakukan totokan di sini ya, untuk berhenti daripada rokok,
berhenti daripada narkoba, ya ketagihan-ketagihan narkoba, ataupun trauma-trauma pemirsa, misalkan takut tikus, takut kucing yang berlebihan, takut ulat, takut darah, takut serina, ya itu pun insya Allah dahsyat sekali Al-Quran ini bisa menghancurkannya, yaitu dengan duduk ya, digabungkan dengan teknik EFT atau tekanan di daerah titik-titik perasaannya di sini sekali lagi, kemudian di daerah sini, ya, daerah sini, dan juga di daerah titik sini. Sebetulnya EFT sendiri adalah daripada teknis Rasulullah SAW, ya tentunya Rasulullah pernah menggunakan jari untuk mengobati, dan teknik ini berawal daripada sabda Rasulullah, inna syaitana min ibni adam yajri majrodam. Jadi syaitan itu dalam tubuh manusia sesungguhnya mengalir dalam darah. Jadi ditekan titik-titik peredaran darah yang berkaitan dengan perasaan. Baik untuk berhenti merokoknya ya. Yang kedua tentang anaknya usia 10 bulan. 10 bulan ini punya masalahnya apa tadi ya? Belum bisa berdiri ya. Ini pemirsa yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah semuanya, itu termasuk gangguan setan ya. Ada anak-anak autis, anak-anak yang hiperaktif, itu adalah gangguan setan yang jelas. Nah ini sekali lagi untuk mengatasi gangguan setan pada anak-anak harus melalui proses tazkiyatun nufus untuk ayah dan ibunya. Jadi ayah ibunya memang dipalingkan wajahnya dari kepentingan-kepentingan dunia, dari syirik, dari ritual bid'ahnya, kemudian juga dari hasad dan penyakit-penyakit jiwa. Ditazkiyah dulu jiwanya, dibersihkan dari kesyirikan baik yang zahir atau yang batin, baru dikumpulkan dalam satu ruangan bertiga untuk dilakukan ruqyah secara bersama-sama. Kadang-kadang kalau anaknya indigo, anaknya autis, anaknya hiperaktif, ketika diruqyah malah ibunya yang teriak, malah ayahnya yang kerasukan hebat. Begitu. Jadi memang harus dibersihkan semuanya. Itu salah satu resiko jin keturunan, anaknya autis ya. Demikian. Baik. Barangkali ya, tapi kalau memang kan saya sepengetahuan saya 2 tahun ya kalau anak ini bisa berdiri ini, bisa lari ini. 1 tahun. 1 tahun ya? 1 tahun. Bahkan ada yang kurang sih. Oh, sudah bisa berjalan. Sudah bisa berjalan. Iya. Baik. Satu lagi yang dari toli-toli. Toli-toli. Yang sakit di tengkuk, di punggung. Subhanallah ya, ahlan wa sahlan ibu kepada sunnah. Ibu setelah masuk sunnah, tengkuk saya sakit, tubuh saya sakit. Ini persis seperti banyak dialami jutaan umat saat ini yang sudah hijrah. Jadi mereka mendapatkan gangguan dari setan setelah hijrah. Selagi beliau belum hijrah dahulu, setan tidak mengganggu karena memang temannya, begitu. Ketika sekarang sudah beralih kepada manhaj yang baik, maka setan akan mengganggunya jelas sekali. Bagaimana ibu cara menanganinya, bapak ibu bapak yang dirahmati, bagaimana cara menanganinya? Yaitu dengan cara hijrah total kepada sunnah. Nah ini, kadang-kadang orang hanya hijrah bajunya saja. Kadang-kadang orang hanya cingkrangnya saja, kadang-kadang hanya jenggotnya saja, kadang-kadang hanya nikobnya saja, tapi dalamnya tidak diperbaharui. Ini dia, akidahnya, tauhidnya. Barangkali ini harus disampaikan. Ya, jadi sebelum bapak ibu semuanya diterapi dengan ruqyah, terutama ini yang sudah hijrah, pertama harus dibersihkan dulu jiwanya, yang dikenal dengan penyucian jiwa atau tazkiyah an-nafs. Tazkiyah an-nafs ini melalui tahapan-tahapan. Yang pertama adalah membersihkan diri daripada kesyirikan seluruhnya, kulhum ya, syirik yang zahir, syirik yang batin. Syirik yang zahir ini adalah bergantungnya kita kepada pusaka-pusaka keturunan, jimat-jimat dan lain-lain, atau punya persekutuan dengan syaitan. Sedangkan syirik yang batin ini adalah kesyirikan di dalam kolbu kita. Nah, kesyirikan dalam kolbu kita ini ada yang kecil-kecil, ada syirku doa, kita beribadah selain kepada Allah, berdoa selain kepada Allah, berharap selain kepada Allah. Kemudian juga ada syirku khauf, takut selain kepada Allah, ya, takut ada makhluk melebihi takut kepada Allah. Kemudian juga ada syirkul mahabbah, kecintaan kita kepada dunia yang melebihi kepada Allah. Kemudian ada juga syirku ta'ah, ketaatan kita yang melebihi ketaatan kita kepada Allah. Dan syirku sagiron, riya, kita menjalankan sunnah, ikut dalam sunnah hanya untuk riya, untuk mencari nilai dari manusia. Ini dibersihkan terlebih dahulu, baru setelah itu akan tembuslah doa-doa al-maksurat yang ibu baca. Doa Al-Quran yang ibu tadaburi setiap hari akan tembus ke kalbunya dan akan menjadi terapi secara otomatis. Tinggal hanya meniatkan saja. Kepada orang yang sudah hijrah mudah ya. Nah, kenapa demikian? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran,
Wa idza qara'tal Qur'an ja'alna bainaka wa bainal ladzina bil akhirah hijaban mastura. Barang siapa Al-Qur'an dibacakan kepada seseorang yang belum menghadapkan wajahnya ke akhirat, belum beriman kepada akhirat, maka hijaban mastura. Allah akan buatkan dinding, tidak akan bermanfaat. Sebagaimana firman Allah di surah Al-Isra ayat 82, wala yajidu zalimina illa khasara. Dan pada orang-orang yang zalim, orang-orang yang munafik, yang fasik, ya, yang belum menjalankan Islam secara kafah, maka Al-Quran ini tidak menambah kecuali dosa dan kesalahan. Demikian ya kepada hamba-hamba Allah yang sudah hijrah. Ketika ada penyakit dalam tubuhnya, jelas itu adalah syaitan yang terkutuk yang menampakkan dirinya. Gali lebih dalam tentang ruqyah syariah, terutama ibu yang ditoli-toli. Ini saya tidak tahu ini toli-toli ini Sumatera mana, Sulawesi Utara atau Sulawesi Tengah ya. Alhamdulillah besok pagi saya berangkat ke sini untuk terjun langsung ke Palopo. Ada event Sabtu Minggu di Palopo. Bisa menghubungi kontak person di belakang. Terlihat apa tidak ya? Yang Palopo yang ini Ibu ya? 0819 mungkin ya, untuk Palopo ya. Untuk sahabat di sana bisa menghubungi 08. Nasir ya, Ustaz Nasir untuk pendaftaran event Ruqyah Syariah bersama Ustaz Nuruddin ya. Ini 2 hari Ustaz? 2 hari eksklusif ya, 2 hari full training. Sehingga kita mampu mengobati diri sendiri dan keluarga nanti insya Allah. Dan sekaligus nanti tanggal 9 November insya Allah ada di Makassar ya. 9 November ya, ada di Makassar insya Allah. Itu eventnya 1 hari. Iya. Ini tadi ada Bu Sri atau Ibu siapa tadi yang menelponnya dari Makassar. Anda bisa bergabung. Ini dekat nih dari sini. Dekat ya. Begitu jauh. Cuma 1 jam penerbangan. 1 jam penerbangan. Baik. Tapi nyambung lagi Ustaz. Iya. Dan jadwal selengkapnya di rehabhati.com. Baik. Ya, Anda bisa mendapatkan jadwal selengkapnya untuk roadshow Rehabhati Qurani Ruqyah Syariah dengan membuka website rehabhati.com. Iya, rehabhati.com. Baik, kita ke penanya terakhir Ustaz. Ya, silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa di mana Ibu? Saya tadi dari Bukit Tinggi. Ibu di Bukit Tinggi. Ibu siapa tadi, maaf? Bukit. Baik. Baik, Ibu silakan langsung ke pertanyaan Ibu. Apa Pak? Silakan ke pertanyaan Ibu. Sampaikan pertanyaannya. Saya mau nanya Pak. Iya. Di keluarga orang tua saya itu sering berantem. Gimana, maaf Ibu? Gelisah. Gelisah. Di keluarga orang tua saya itu sering berantem. Oh, di dada Ibu sering cekcok. Di keluarganya sering cekcok. Oh, keluarganya sering cekcok. Iya Ibu. Iya. Terus Ibu? Saya pengen tahu aja gitu Pak. Ada hak dari yang lain gitu? Ini yang cekcok ini ibu dan suami gitu? Keluarganya barangkali ya? Atau? Iya, saya anaknya Pak. Oke, baik. Baik. Itu saja Ibu pertanyaannya. Itu saja Bu? Iya Pak. Oke, baik. Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di Bukit Tinggi ini juga ada Rehabhati di Bukit Tinggi ya? Bukit Tinggi, oh iya ada Rehabhati alhamdulillah di sana. Bahkan tanya lagi Ustaz. Iya, silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa Ibu? Hamba Allah. Hamba Allah, baik. Ibu hamba Allah di mana Ibu? Di Empatlang. Empatlang itu di provinsi mana kalau boleh tahu Ibu? Di Sumatera Selatan. Oh, Sumatera Selatan. Maaf Ibu. Ya. Silakan ke pertanyaan Ibu. Silakan Ibu sampaikan pertanyaan. Iya, silakan sampaikan pertanyaan Ibu. Di Sumatera Selatan. Iya Ibu. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Silakan. Ibu sedang sakit rupanya ya? Halo Ibu. Ya.
Silakan. Saya mau nanya, apa ada ruqyah buat penyakit ya. Penyakit apa Ibu? Saya itu menderita darah yang sering keluar nggak berhenti. Oh iya, pendarahan ya, bleeding ya Ibu ya? Ya. Baik. Itu saja. Ya. Pertanyaannya baik. Terima kasih ya Ibu. Ibu hamba Allah. Hamba Allah di 4 Lawang ya. Baik Ibu. Assalamualaikum. Terima kasih. Iya, baik. Ini pendarahan seperti apa maksudnya? Iya. Baik. Haid gitu ya Ustaz ya? Pendarahan itu bukan haid ya. Jadi pernah salah satu dari Ummul Mukminin bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, apa pendapatmu tentang istihadah? Nah ini. Kemudian kata Rasulullah, sesungguhnya istihadah ini bukan bagian daripada menstruasi, bukan dari haid, tapi adalah guncangan-guncangan setan atau hentakan-hentakan setan. Baik ya. Mungkin jawaban singkatnya Ustaz. Baik ya. Langsung lengkapnya saja ya. Baik. Baik. Ada 2 Jadi pertanyaan. itu tadi saya jawab yang kedua dulu ini ya. Jadi guncangan-guncangan setan. Bagaimana maksudnya? Ini Syekh Wahid Abdul Salam Bali pernah menerangkan bahwasannya setan itu bisa masuk ke dalam tubuh manusia dari pori-pori manusia atau tempat yang terbuka, masuk ke dalam darah, masuk ke dalam rahim dan loncat tiba-tiba. Nah ini dia, loncat tiba-tiba. Kalau jumlahnya banyak, itu bisa menimbulkan pendarahan yang banyak, bleeding. Nah, apa obatnya? Nah, kalau Bapak Ibu ke dokter barangkali bisa dioperasi, diangkat rahimnya, ada kista, miom. Nah ini pemirsa yang dapat penyakit kista, miom, ini teman-teman penyakit rahim ya, kewanitaan. Ada juga yang rahimnya bermasalah, kanker rahim, tokso, kemudian ada juga yang mandul, ada juga yang tidak dapat keturunan atau mandul ya maaf tadi. Ada juga yang susah berhubungan, ada yang menstruasinya yang jadwalnya tidak tetap atau sakit luar biasa. Ini obatnya hanya satu, bayangkan. Ya, obatnya adalah Al-Quran. Ya, ketika kita mentadaburi Al-Quran dengan rutin, dengan istiqomah, penyakit-penyakit itu tidak layak tinggal di jasad kita, Ibu. Namun, ketika sudah ada di dalam tubuh, bagaimana cara menangani pendarahan ini? Jangan takut, jangan sulit. Pertama, cari kurma azwa. Konsumsi 7 butir setiap hari. Baik, ketika memang tidak bisa selesai dengan kurma azwa, kalau Rasulullah menyarankan kurma azwa 7 butir itu akan terhindarlah kita dari sihir sepanjang hari, dari racun bahkan. Namun saat ini hamba-hamba Allah, penyakit manusia ini sudah komplikasi. Ada jin keturunan iya, ada ain iya, ada sihir iya, ada pola hidup, pola pikir, pola makan, pola ibadah, ya. Kemudian kesyirikan merajalela, memakan harta riba juga. Jadi memang obatnya pun harus komplikasi juga, harus ramuan. Nah, bagaimana caranya? Ibu di rumah, bapak di rumah yang memiliki penyakit, khususnya yang masalah rahim tadi, ibu-ibu ya, atau penyakit-penyakit yang kronis lain, setingkat kanker ya, juga kanker payudara. Coba ambil habatus sauda, ambil zaitun, yang kedua madu dan kurma azwa. Mudah sekali, kurma azwa, madu, habatus sauda, zaitun. Itu ibu ramu, ya ibu blender atau larutkan ya, diramu. Kemudian ibu makan setiap 4 jam. Dimulai subuh hari, sebelum memakan yang lainnya, ya. Coba ibu konsumsi itu. 4 jam kemudian makan lagi, 4 jam kemudian makan. Karena ini lambung kita akan kosong. Isilah dengan itu. Anggap itu sebagai cuci darah yang syar'i ya, tidak harus cuci darah ke dokter nih, cukup dengan cuci darah Tibun Nabawi ala rehab hati tadi. Insya Allah akan menghentikan masalah-masalah, seluruh masalah-masalah masalah rahim ya dan lain-lain. Terus tadi pendarahan, perbanyak madunya karena madu bersifat mengembalikan atau menutup ya sel-sel yang rusak. Demikian untuk ibu tadi. Tapi dibacakan ayat-ayat ruqyah ya, ayat ruqyah yang sudah saya beritahukan tadi, minimalnya Al-Fatihah, Al-Falaq, An-Nas dan ayat kursi. Baik, yang kedua di Bukit Tinggi tentang cekcok dalam keluarga. Tentang kekisruhan dalam rumah tangga, ya misalkan suami yang cepat marah-marahi istri, atau istri yang minta cerai terus. Nah ibu ya, yang ada terbesit ingin minta cerai terus, itu barangkali ada sihir juga. Bisakah hal ini disebabkan oleh gangguan? Bisa.
Jin keturunan bisa tidak bisa, karena biasanya wanita yang ada jin keturunan dalam tubuhnya itu tidak ingin menikah, ya tidak ingin menikah karena sudah dinikahkan dengan setan ini. Sudah dinikahkan ini bukan ada akad nikah, bukan, sudah ada ikatan kontrak. Dahulu misalkan kakeknya memberikan jin ini, hodam ini kepada putrinya untuk menjaganya. Akhirnya setelah anak ini remaja, jin itu tidak mau melepaskannya. Begitu. Jadi nanti suaminya akan digoda, diganggu. Bagaimana mengganggu suaminya ketika dia soleh? Dia akan membisikkan kesedihan kepada kolbu istrinya. Kesedihan, merasa tertekan, merasa sendiri, merasa bersalah, merasa la syarika lahu al-mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu perbanyak menjadi 100 karena ada dalilnya juga 100. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasyir. 7. Kemudian Al-Falaq An-Nas. Dawamul wudu, ibu jangan lupa wudu sepanjang hari, salat tepat waktu, ya. Dan sore hari baca ayat kursi setidak-tidaknya atau 10 ayat Al-Baqarah. 1 sampai 4, 163 94, 255 dan 3 ayat terakhir. Dan tunaikan kewajiban sebagai istri. Sebagai istri mudah sekali, kewajibannya hanya 4, ya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa seorang wanita mendirikan sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, kemudian menjaga aib suaminya, menjaga aibnya, dirinya sendiri, menjaga farjinya, menjaga harta suaminya ketika tidak ada, dan taat kepada suaminya, maka masuklah dia ke dalam surga dari pintu manapun. Kalau suami punya 7 pintu surga, wanita punya 8 pintu surga, yaitu pintu ketaatan pada suami selama suami tidak menyuruh, tidak taat pada Allah atau ingkar pada Allah. Barangkali itu demikian untuk nasihat untuk seorang ibu tadi yang ayahnya atau ibunya cekcok di rumah. Selebihnya ruqyahlah rumahnya. Di bahasan yang lain sudah kita bahas ya bagaimana ruqyah rumah. Baik. Iya, ya. Namanya kita sudah sampai di penghujung waktu. Baik. Ya, saya akan mohon maaf karena keterbatasan waktu kami bersama Anda. Dan insya Allah bagi Anda khususnya yang ada di Kota Palopo dan sekitarnya, Anda bisa mendatangi majelis Refati di Kota Palopo. Insya Allah pada minggu besok ya, Sabtu, maksudnya Sabtu dan Ahad besok, 1 dan 2 November ya Ustaz ya? Iya, di 1-2 November ya. Baik. Dan menyusul Kota Makassar serta Kota Wonogiri pada pertengahan bulan ini, insya Allah bulan depan, insya Allah. Nah pemirsa, kami mohon maaf karena untuk salah kata dan salah sikap selama penyajian acara ini, juga untuk telepon dan SMS yang tidak dapat kami layani pada kesempatan kali ini. Insya Allah kami akan menjumpai Anda pada hari dan waktu yang sama, yakni pada hari Kamis pekan depan. Akhir kata, saya Aidin Alaik-Bahtiar undur diri. Kita tutup dengan melafazkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mm-hmm.